Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Setelah menyimak video ini, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Luqman dengan benar. 2. Setelah menyimak video ini, siswa dapat merumuskan kisah keteladanan Luqman dengan benar. Luqman memiliki akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Luqman memberikan nasihat dengan kata-kata bijak tentang akidah dan akhlak. Nasihatnya yang menyejukkan diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya, nasihat yang pertama terdapat di dalam surah Luqman ayat 13, yaitu tentang larangan menyekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedzaliman yang besar." Menyekutukan Allah artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah. Orang yang ingkar dan menyekutukan Allah merupakan kedzaliman yang besar. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah selama ia tidak bertobat kepada Allah. Nasihat yang kedua terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Selambat-lambat waktu menyapih adalah sampai anak berumur 2 tahun. Maksudnya, kita sebagai anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua harus dilandasi oleh ketaatan kepada Allah. Nasihat yang ketiga adalah mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudhi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa sabila man anaba ilai thumma
thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, jika keduanya memaksaku untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya padaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Maksudnya, Luqman memberi nasihat kepada anaknya agar mengikuti jejak-jejak orang yang kembali kepada Allah, yaitu para nabi dan rasul serta orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat yang keempat yaitu tentang menghindari perbuatan dosa, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti." Maksudnya adalah Luqman mengingatkan bahwa sekecil apapun dosa atau kebaikan yang dilakukan manusia akan diperhitungkan di hari akhir. Tidak ada satupun yang luput dari perhitungan Allah. Oleh karena itu, manusia harus mawas diri, hati-hati dalam melakukan sesuatu, serta berdoa agar terhindar dari perbuatan dosa. Nasihat yang kelima, yaitu agar kita selalu berbuat kebajikan. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Artinya, lakukanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Ayat tersebut berisi nasihat untuk menegakkan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisab di hari kiamat. Selain itu, Luqman juga berpesan agar mengerjakan kebaikan dengan beramar ma'ruf, nahi mungkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Nasihat yang keenam yaitu larangan angkuh dan sombong, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, maksudnya Luqman mengingatkan agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Orang sombong sesuai dengan ayat di atas adalah orang yang memalingkan muka dari manusia yang berjalan di muka bumi dengan angkuh dan suka membanggakan diri sendiri. Nah, setelah kita belajar bersama, maka dapat disimpulkan bahwa nasihat Luqman kepada anaknya diantaranya adalah 1. Larangan menyekutukan Allah. 2. Berbakti kepada kedua orang tuanya. 3. Mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dosa. 5. Selalu berbuat kebajikan. Yang keenam, larangan angkuh dan sombong. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.